belum punya produk ya dan belum pernah jualan sebelumnya ya, itu mindsetnya adalah mencari produk laris. Produk apa yang udah laris, sebaiknya teman-teman jual itu duluan. Jangan pakai mindset harus produk A, harus produk B, harus produk C. Enggak. Tapi kita riset dulu produk yang sudah terbukti laris, itu dulu yang kita jualkan. Nah, kalau bisa produknya sesuai dengan hobi teman-teman. Nah, kalau yang sudah punya produk, ya, mindsetnya adalah mencari ide konten. Yang paling penting nih, kalau Anda sudah punya produk, yang harus Anda cari itu yang pertama adalah konten. Konten seperti apa, Mas? Konten yang terbukti winning, konten yang terbukti laris. Ini PR bagi teman-teman sudah punya produk. Misalnya Mas Sudi UJ, umroh, haji, mukena, sepatu Korea import, celengan Ka'bah, parfum. Nah, tugas pertama Mas Sudi itu adalah riset produk yang kita jual, Mas Sudi jual ini laris nggak? Potensinya laris nggak? Kemudian kalau laris, kontennya seperti apa? Ya, kontennya seperti apa? Setelah konten baru alur penjualan. Ya, alur penjualannya apakah pakai landing page, apakah langsung ke WhatsApp, apakah di Messenger, seperti itu. Mas Dedes ini belum catat rumusnya. Oke, yang belum catat ya rumusnya ini ya. Boleh di screenshot ya biar nggak sulit mencatat, teman-teman screenshot aja ya. Produk yang tepat ditampilkan kepada orang yang tepat ya dengan cara yang tepat di waktu yang tepat. Oke. Nah, kemudian kita tadi mau bagi-bagi bonus juga ya. Jadi bonus ada 3, itu akan saya bagikan, satu di awal, satu di tengah, dan satu lagi di akhir. Jadi yang akan dapat ketiga-tiga bonusnya adalah orang yang hadir dari awal sampai akhir. Nah, sekarang saya akan bagikan dulu bonus yang pertama nih ya. Bonus yang pertama ya. Nah, ini silahkan teman-teman di screenshot. Nah, boleh di screenshot ya. Screenshot nanti teman-teman tinggal buka nih link ini ya. Ini bonus yang pertama. Teman-teman copy screenshot nanti bisa dibuka di Google akan masuk ke sini teman-teman ya. Ini bonus pertama isinya adalah e-course copywriting. Tinggal buka ya. Oke. Ya, silakan di screenshot ya. Yang sudah screenshot bonus pertama ini ya, silakan ketikkan sudah di kolom chat. Ini bonus pertama ya. Ini karena jaringan ya. Udah kelihatan? Oke, sudah. Saya depan PC boleh sekaligus diklik, boleh, boleh, boleh. Boleh aja langsung diklik nggak apa-apa. Oke, sudah ya. Bentar. Oke, sudah. Oke, sudah. Nah, kita lanjut ya. Udah semua ya bonusnya ya. Nah, nanti yang kedua ada di pertengahan ya. Sudah. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kita lanjut lagi teman-teman ya. Nah, kita langsung praktek nih ya, riset produk dan pasar di internet. Pertama yang akan kita praktekkan adalah di Facebook Marketplace. Kenapa Facebook Marketplace ini saya jadikan materi awal? Karena ini yang paling mudah dan paling cepat teman-teman ya, prosesnya gitu. Oke, kita masuk ke Facebook Marketplace ya. Oke, di Facebook Marketplace teman-teman silahkan sambil buka Facebooknya juga. Jadi akan saya ini kan, saya praktekkan sekali di laptop saya. Setelah saya praktekkan sekali di laptop saya praktekkan di laptop atau di handphone teman-teman ya. Di laptop boleh, handphone boleh. Teman-teman bisa share screen sehingga yang praktek bukan hanya saya sendiri gitu. Teman-teman praktek
Kemudian saya mengarahkan seperti itu. Bonus sekolah ini untuk apa? Bonus sekolah ini e-course ya untuk belajar copywriting. Apa itu copywriting? Fungsi dasar copywriting, angle copywriting, soft selling, hard selling ya, kata-kata dalam copywriting, ide konten. Nah, berupa e-course video seperti ini teman-teman ya untuk membuat copywriting yang menarik untuk penjualan teman-teman. FB-nya FB biasa. Ya, ini FB biasa ya, teman-teman ya. FB biasa. Kemudian di FB biasa itu kan ada menu marketplace-nya, teman-teman ya. Ada menu marketplace-nya seperti ini. Oke, nah di Facebook Marketplace inilah tempat kita akan riset dan jualan. Nah, silakan sebutkan produk apa yang mau kita riset nih. Silakan sebutkan yang udah punya produk, mau di riset produk apa. Kira-kira produknya cocok atau enggak di Facebook Marketplace. Ayo, siapa yang mau kita risetkan sama-sama produknya. Mustopa Kentang. Mustopa Kentang ini brandnya ya. Mustopa Kentang ini kentang goreng kah? Kentang apa atau seperti apa? Kalau kita ketik ya. Mustopa. Oh, ada ya Mustopa Kentang goreng ya. Mustopa Kentang. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Untuk meriset produk yang berpotensi laris di Facebook Marketplace itu ya. Kita cek nih Mustopa dengan di kolom pencarian ini kita ketikkan kata Mustopa ya. Facebook menyarankan Mustopa kentang goreng, Mustopa kentang, Mustopa topa. Nah, yang masuk di sini adalah Mustopa kentang ya. Mustopa kentang atau Mustopa kentang goreng. Nah, artinya kalau disarankan oleh Facebook seperti ini, ada yang cari teman-teman ya. Ada yang mencari Mustopa kentang goreng ini, ada yang mencari. Nah, ini Mas Opi ya. Mas Opi ini di kota apa? Kalau boleh tahu Mas Opi? Herbal, baut baja ringan, kaos kurta. Kita coba herbalnya herbal apa nih, Kak Nuida? Herbal ini kan ada banyak ya. Herbal menurunkan berat badan, herbal diabetes ya. Kemudian Mas Agam, baut baja ringan. Baut, baut baja ringan, baut baja. Nah, ini baut baja ringan ada nih. Nah, kalau ada yang disarankan seperti ini, artinya ini ada yang nyari ya. Jadi Facebook Marketplace ini bagi teman-teman yang belum tahu, orang sengaja masuk ya untuk mencari sesuatu. Nah, kita perlu tahu apa yang dicari orang, apakah yang dicari orang itu produk kita atau bukan. Kalau memang produk kita ada dicari orang, tugas kita selanjutnya muncul di halaman satu dan paling atas ya. Jadi ketika orang ngeklik baut baja ringan, ya, sebisa mungkin kita nomor satu dan paling atas seperti ini, teman-teman. Kaos kurta, kaos kurta, kaos kurta ya, kurta. Sorry, saya terklik ya. Nah, kalau kita mau jual kaos kurta ya, nah kata kunci atau orang yang mencari kaos kurta di Facebook Marketplace itu ya, mereka mencari dengan kaos kurta pria Muslim. Ini cocok nih, mau bentar lagi puasa ya, Ramadan. Ini cocok nih, Mas Denny Apri ya. Baju ya, baju Koyo Turki. Nah, coba kita tes baju. Baju ini yang disarankan oleh Facebook ya. Kalau sudah ada disarankan Facebook, misalnya tadi kaos kurta pria Muslim ya. Nah, ini disarankan Facebook artinya potensinya ada nih di Facebook Marketplace. Banyak yang mencari seperti itu. Nah, kalau yang banyak yang mencari seperti ini, selanjutnya tugas kita adalah posting, teman-teman ya. Oke, nanti teman-teman yang belum saya riset boleh sambil praktek di laptop sama handphonenya masing-masing ya. Oke. Nah, ketika kita klik kaos kurta pria muslim, ya,
tugas kita selanjutnya adalah posting supaya kita muncul di nomor satu paling atas. Tadi yang jualan kaos kurta Denny ya, Mas Denny Apri. Di kota apa, Mas? Mas Denny Apri di kota apa? Tarik kopi. Mas Denny di kota apa? Yogyakarta. Oke, kita coba posting ya kaos kurta pria muslim. Kita ganti dulu filternya ini di Yogyakarta ya. Yogyakarta. Oke. Nah, radiusnya normalnya 42 km ya. Kita biarkan ini default aja. Oke, nah ini ya. Oke, ketika kita klik kaos kurta pria muslim, supaya kita tampil kepada orang yang mencari, sebaiknya ya punya kita itu postingan kita ada di paling atas ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Nah, antara 8 ini atau antara 4 ini. Nah, cara postingnya. Nah, ini cara postingnya teman-teman ya. Kita posting, klik jual barang, kemudian pilih barang dijual ya. Setelah itu, nah kita tambahkan foto. Boleh Mas Denny kirimkan foto kaosnya kalau ada ya. Kalau ada, silakan kirimkan foto kaosnya. Ada Mas Denny foto kaosnya? Kalau nggak ada sambil saya download ya. Nah, teman-teman ini sekalian, teman-teman yang belum punya produk ya, itu nyari produk di mana? Cari supplier di mana? Misalnya mau jualan kaos ya. Untuk nyari produk ya, opsinya ada banyak sebenarnya, tapi saya sampaikan beberapa. Pertama, teman-teman bisa cari di Shopee ya, shopee.co.id. Nah, kalau teman-teman mau dropship ya tanpa stok, ada dua cara ya. Dropship yang sistemnya transfer, dropship yang sistemnya COD gitu. Teman-teman tinggal cari nih. Misal jualan kaos kurta nih, gitu kan. Kaos kurta ya. Tinggal cari suppliernya di Shopee ya. Ciri-ciri supplier itu gimana Mas ya? Ciri-cirinya pertama harga paling murah, terjual paling banyak. Nah, ya teman-teman bisa cek nih dari filter Shopee itu ada harga rendah ke tinggi, tinggi ke rendah. Ya kita cari harga paling murah. Contoh nih, ini ada 57.000, terjual 10.000. Nah, ini masuk kategori harga yang murah. Kemudian terjualnya paling banyak ya. Nah, terjualnya 10.000. Nah, bisa kita katakan ya ini supplier. Nah, teman-teman perhatikan juga bintangnya kalau mau ambil dari Shopee ya, bintangnya itu bintang 4,7 ya. Kemudian teman-teman perhatikan di bagian testimoni. Nah, di bagian penilaian produk ini ada nih model bajunya foto asli ya. Nah, ini foto aslinya seperti ini. Nih, foto aslinya nih. Masuk nggak foto ini dengan harga segini gitu. Ini harga modal ya 57 ya teman-teman ya. Nah kalau teman-teman mau jual kaos kurta ini ya tentunya kita jual di atas harga ini ya. Nah kalau jualnya harga 157 ya, jual 57 modalnya jualnya bisa di harga 90 atau 120 gitu. Nah, ini teman-teman mohon izin jangan dicoret-coret dulu teman-teman ya, supaya teman-teman yang lain nggak eh, bisa fokus gitu. Mohon jangan dicoret-coret layarnya, kasihan teman-teman yang lain ya. Oke, nah misalnya kalau teman-teman dropship dengan sistem transfer ya, teman-teman bisa langsung nih pesan ke Shopee ya, beli sekarang. Kemudian saat pengiriman ya, nah saat proses pengirimannya, ini kita ambil ukurannya L ya. Nah, saat check out itu ada opsi teman-teman kirim sebagai
dropshipper ya. Oke, ini lagi loading ya. Nah, kita klik beli sekarang. Sebentar. Oke. Oke, ini ada yang nanya link Zoom ya. Saya kirim ulang link Zoom-nya ya. Sepertinya ada yang belum dapat link Zoom-nya ya. Saya kirim ulang link Zoom-nya. Oke, nah pada saat check out nih ya, ya ini kan harga dari kita ya. Kalau kita dropshipnya transfer, pembelinya transfer ke kita ya, teman-teman bisa check out, kemudian pilih pada saat check out itu kirim sebagai dropshipper. Nih, Yup, jam nih. 20.33. Nah, ini kirim sebagai dropshipper ya Ayo. di sini. Oke. Oke, kemudian di sini sampaikan nih atau diubah bisa nama tokonya ya. Toko teman-teman apa namanya, nomor telepon teman-teman apa, dan alamat ini diubah jadi alamat pembeli ya. Nah, ini bisa ditambah nih, tambah alamat baru, kemudian ubah jadi alamat pembeli. Nanti akan dikirim. Nah, cara seperti ini ya alurnya adalah pembeli harus transfer dulu kepada teman-teman. Misalnya teman-teman jualnya 120 nih ya, 120. Kemudian pembeli transfer dulu ke teman-teman. Nanti teman-teman orderkan di Shopee seperti ini, kirim sebagai dropshipper. Ini lewat handphone juga bisa ya, kirim sebagai dropshipper. Dan lanjutkan prosesnya sampai pembayaran. Nah, yang sampai ke audiens adalah nama toko teman-teman ya, bukan nama toko Shopee-nya. Jadi tenang aja juga, nggak ada harga di situ ya, nggak ada harga 60.000, tenang aja. Kalau untuk sistem transfer, seperti itu caranya ya. Tapi kalau sistem COD, nah kalau sistem COD teman-teman wajib kontak suppliernya ya, chat dulu suppliernya, minta izin transaksi di luar marketplace, karena kalau COD nggak bisa proses orderannya di Shopee. Kalau COD proses orderannya nanti adalah di order online namanya ya, atau platform lain juga banyak ya. Ini salah satu yang paling mudah ya yang saya contohkan di sini, biar teman-teman nggak bingung terlalu banyak pilihan ya. Ini yang paling mudah, order online. Nah, teman-teman bisa di sini nanti proses orderannya seperti itu. Kemudian ya, selain Shopee Mas, kalau saya mau dropship ya COD tanpa harus ngubungin supplier gitu. Kalau di Shopee memang nggak semua mau ya teman-teman, kita perlu chat. Ada yang mau, ada yang enggak ya. Kita harus cari suppliernya, tanyain satu-satu itu udah Shopee. Tapi yang udah pasti mau ya, nah itu ada di ostok.id teman-teman ya, ostok.id. Oke, nanti ada link rekamannya ya. Ini kita rekam ya sebentar. Tapi syarat link rekamannya harus ikut Recording sampai in selesai progress. teman-teman. Karena kalau nggak ikut hanya ngelihat rekaman aja, nah itu juga sulit nanti pahamnya gitu. Nah ini kalau Ostok itu seperti ini teman-teman ya. Nah ini mirip dengan Shopee tapi udah langsung tanpa kita hubungi lagi suppliernya. Misal teman-teman nyari tadi kaos kurta ya. Nah ini ya kaos kurta gitu. Teman-teman tinggal pilih modalnya ini 80, harga jual 130. Nah, ini bisa COD langsung dari supplier tanpa teman-teman harus bayar dulu ke suppliernya. Jadi langsung mereka yang kirim gitu. Nah, sebagai contoh kita posting aja ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman yang
belum punya produk, tenang aja ya. Tempat untuk ngambil produk itu banyak ya. Ini baru dua yang saya contohkan. Ada banyak, ada Baleo Mall, ada Everpro ya. Dan bisa seperti ini ya. Kalau di Ostok ini eh, nggak harus kita bayar dulu ke supplier, langsung COD dari supplier kirim, nanti uang COD-nya masuk ke order online tadi. Setelah masuk uang COD-nya, baru kita terima uangnya. Seperti itu, teman-teman. Nah, itu sekilas bagi teman-teman yang belum punya produk ya. Nah, yang paling penting itu bukan punya produknya dulu, riset Apa? dulu produknya ada pasarnya atau enggak, terbukti laris atau enggak, baru teman-teman cari suppliernya. Jadi urutannya jangan cari supplier dulu, riset dulu. Pastikan produknya ini potensinya ada. Kemudian teman-teman posting dulu aja nggak apa-apa. Meskipun produknya belum ada, posting dulu aja setelah nanti kelihatan tuh, oh chat masuk segini, yang minat segini. Ternyata peminatnya banyak, baru cari barangnya. Nggak masalah teman-teman ya. Sekarang bisa teman-teman cari di Shopee itu banyak, di Ostok juga banyak ya. Yang penting pastikan dulu yang teman-teman jual ini potensi larisnya ada gitu. Nah, sekarang kita tes nih. Ya, kita tes. Oke, kalau sudah punya produk gimana? Kalau sudah punya produk ya, tadi sudah sampaikan di awal, fokusnya adalah cari konten yang winning. Kalau sudah punya produk, punya video, konten winning gimana ya? Nah, nanti kita praktekkan bareng juga ya. Oke. Kemudian setelah ini ya, foto produk ya. Nah, ini saya refresh sedikit ya alurnya karena tadi kita bikin alur cari supplier ya sedikit. Untuk jualan di Facebook Marketplace supaya laris, teman-teman riset dulu ya. Riset dulu di Facebook Marketplace-nya. Cara risetnya masuk ke Marketplace ya, sebelah kiri ini ada Marketplace, kemudian cari nih desain. Misalnya kita mau jualan kaos kurta. Nah, kalau muncul saran seperti ini, artinya ini ya ada yang mencari, potensinya ada gitu. Kalau muncul saran seperti ini. Nah, kalau ada potensinya, kita langsung tes posting aja. Nah, oke, ambil dulu gambarnya dari supplier tadi ya, bebas mau mana aja gambarnya seperti ini. Kemudian cara postingnya ya, teman-teman klik nih jual barang, kemudian klik barang dijual, masuk ke sini ya, fotonya diupload, kemudian kita paste yang kita copy tadi ya, paste sama persis kaos kurta pria muslim. Kemudian harganya masukin dulu aja 123. Kenapa 123 harganya ya? Supaya orang penasaran dan mau bertanya, mau ngechat ya. Kemudian kategorinya ini disesuaikan ya, pakaian dan sepatu pria, kondisinya baru ya, ukurannya boleh diisi ya. Nah, oke, mereknya opsional. Nah, yang paling penting dari sini adalah judul ini ya, teman-teman. Kemudian deskripsi nih, deskripsi atau keterangan ya. Nah, keterangan ini rumusnya adalah kita paste ya, kata kunci yang dicari orang tadi, enter dua kali, sebutkan keunggulan produknya, misalnya bahan premium, kemudian tahan lama, tidak luntur. Nah, masukin dua atau tiga aja ya, 3 sampai 5, maksimal 5 boleh. Kemudian enter dua kali, ya, masukin nomor handphone teman-teman ya. Nah, masukin nomor handphone atau WA-nya. Kemudian enter lagi dua kali, paste lagi teman-teman ya. Enter satu kali, paste lagi. Oke. Nah,
dijadikan tanda pagar nih yang paling bawah ya. Nah, ini kita zoom ya supaya kelihatan. Oke, nah ini kata kunci, kemudian keunggulan produk, nomor handphone atau nomor WA, kemudian kata kunci lagi, kemudian kata kunci yang dijadikan tanda pagar. Ini rumusnya. Nah, kita postingnya tawarkan sebagai tersedia. Label produk kita paste lagi, ya. SKU kita paste lagi. Lokasi disesuaikan dengan kota masing-masing. Atau kalau teman-teman mau posting di kota lain juga bisa ya. Jadi untuk Facebook Marketplace, teman-teman tidak harus posting di kota sendiri. Teman-teman bisa posting di kota mana aja. Nah, karena tadi yang mau jual kaos kurta ini adalah Mas Depri ya tadi ya, kalau nggak salah ya. Arpi, Denny Arpi ya, Denny Arpi, Mas Denny Arpi itu tadi kotanya Yogyakarta. Nah, saya akan coba posting nih di kota Yogyakarta ya. Yogyakarta, kemudian langsung teman-teman klik berikutnya ya, klik berikutnya dan kita posting, publikasikan. Kalau mau ditawarkan di grup boleh ya, kalau sudah masuk ke grup maksimal 7 grup aja, teman-teman. Nah, ini akan di-review dulu nih, teman-teman ya. Di-review dulu kaos kurta pria muslim ya. Ini kita refresh dulu. Oke, mungkin butuh waktu beberapa saat ya. Nah, tawaran ini sedang ditinjau. Oke, teman-teman. Nah, kalau sudah hilang tulisan reviewnya ya, artinya udah diaktif nih ya. Sudah hilang tulisan ditinjaunya. Nih di daerah Yogyakarta ada yang nyari tadi kaos kurta ya, kaos kurta pria muslim ada yang nyari nih ya. Ketika diklik seperti ini, nah yang kita posting tadi ya itu akan muncul. Kita coba refresh dulu ya teman-teman ya. Teman-teman juga tes di eh, PC-nya masing-masing atau di laptop dan handphonenya masing-masing ya. Untuk wilayah Yogyakarta ya, ini saya tes juga dari Facebook lainnya. Oke, untuk wilayah Yogyakarta kita tes. Teman-teman juga tes ya di handphone masing-masing. Kita lihat kaos kurta pria Muslim ya. Filternya filternya adalah eh, Yogyakarta ya. Yogyakarta. Yogyakarta ini ya. Nah, radiusnya normalnya 40 kilometer ya. Kalau nggak diutak-atik, normalnya 40 kilometer. Kemudian kita tes kaos kurta pria muslim ya. Kita enter. Wah, ini jaringannya ya. Ayo, yang sudah coba siapa ya? Yang sudah coba, silakan. Nah, ini ya, yang baru saja kita tes tadi, yang baru saja kita post, kaos kurta pria muslim ya. Nah, ini gambarnya ya, gambarnya sama dengan gambar yang tadi saya ambil dari sini ya. Tadi saya download gambar dari Ostok ya, produknya yang ini. Nah, ketika dites ya,
Dia muncul di nomor satu paling atas nih. Kita lihat nih, yang posting beneran saya nggak gitu. Nah, ini ya. Ini diposting oleh Tommy Endri Zulpah. Nih. Langsung masuk di paling atas dan nomor satu, teman-teman. Nah, untuk meyakinkan teman-teman coba cek di handphone masing-masing ya. Yang pakai handphone cek di handphone, yang pakai laptop cek di laptopnya. Ya, ayo silakan dicek dulu. Beneran ada di atas nggak? Tuh, silahkan dicek teman-teman ya. Nih, yang barusan kita posting masuk nomor satu paling atas. Yuk, silakan dicek untuk wilayah Yogyakarta. Jadi teman-teman filter dulu ya, di sebelah kirinya filter. Kemudian cari Yogyakarta, radius 40 kilometer, kaos kurta pria muslim. Yo, yang udah tes, silahkan dites. Ada yang udah tes? Ulangi tadi mencari barang di Shopee. Ya, nanti kita ulangi di akhir ya. Nah, untuk pengulangan kita di akhir. Di Aceh bisa cek yang kita kalau posisi yang Mas Paris di Aceh bisa cek, tapi di sebelah kirinya ini ya diubah dulu jadi Yogyakarta ya lokasinya karena saya postingnya tadi di Yogyakarta seperti itu. Jadi silakan teman-teman cek ya. Ya, yang sudah cek ada yang sudah cek atau yang bingung cara ngeceknya ya. Teman-teman buka handphonenya, kemudian buka Facebook Marketplace, ubah lokasinya jadi Yogyakarta. Setelah ubah jadi Yogyakarta, cek kaos kurta pria Muslim. Nah, ini Mas user ganteng nih udah cek. Boleh di screenshot Mas. Nah, hasil ceknya. Ya, ini supaya teman-teman eh, melihat langsung hasilnya gitu. Paling atas, Mas user ganteng ya. Boleh di screenshot. Di HP kok nggak ada filternya? Ada Mas, warna biru Mas. Ada nama kota. Kalau di handphone dia ada nama kota warna biru di kanan atas. Nama kotanya jadi Yogyakarta ya. Oke, sambil teman-teman ngecek ya, kita praktekkan satu orang ya yang mau praktek saya pandu langsung ya. Saya pandu langsung. Nah, ini ada screenshot dari Mas Bendi nih ya, Mas Bendi ya. Oke, satu orang yang mau praktek ya, cara prakteknya gimana ya? Ini saya stop share. Jadi yang akan share screen adalah teman-teman sekalian ya. Caranya di samping tombol chat itu ada tombol bagikan. Teman-teman lihat di kanan gak tombol chat ya, itu ada tombol bagikan seperti itu. Silahkan dibagikan ya layarnya. Kita langsung praktek ya. Mau sudah punya produk ataupun belum punya produk nggak masalah. Yang penting praktek untuk cara promosinya, teman-teman. Muhammad Paris ya, silahkan Mas Paris ya. Oke, Mas Paris, boleh Mas Paris buka Facebooknya, dibuka Facebook, ya, dibuka tab baru aja, buka Facebook. Oh, hilang lagi Mas Paris ya, mungkin jaringannya. Silakan yang mau praktek ya, yang mau praktek silakan. Ya, ini Muhammad Fahri. Ya, Muhammad Fahri ya. Muhammad Fahri
produknya apa, Mas Muhammad Fahri? Sambil buka mic boleh, Mas? Produknya apa? Kira-kira produknya apa, Mas? Di unmute aja boleh? Muhammad Fahris. Dibuka tombol buka zoom-nya, di sebelah kiri ada tombol mic-nya, di unmute aja boleh supaya enak ngobrolnya gitu. Silahkan. Oke, halo, halo, Mas Fahri boleh dibuka. Ini Samsung SMA 3 F ya. Yang lagi screen share sekarang adalah Muhammad Fahri. Ya, Muhammad Fahri boleh dibuka mic-nya, Mas, supaya suaranya bisa kita dengar bersama gitu. Cara buka mic-nya ya di sebelah kiri, buka zoom-nya dulu, buka zoom-nya, kemudian buka zoom-nya, sebelah kirinya ada logo mic. Nah, atau cari tombol share ya. Zoom-nya ada di mana? Biasanya di atas atau di bawah. Nah, ya ini sudah kebuka. Ya, halo Muhammad Fahri, ya. Suaranya sudah ada ya. Boleh? Halo, halo. Gimana caranya, Mas? Ini siapa sekarang yang lagi share? Mas Fahri. Yang lagi share screen Mas Muhammad Fahri. Oh, sepertinya suaranya nggak kedengaran ya, Mas ya. Halo, Mas Fahri. Halo, Mas? Halo. Itu ada suaranya, Mas. Ya, boleh, Mas? Halo. Ya, halo. Oke. Mas Fahri jualan apa, Mas? Ini saya ya, kok Fahris? Oh, Siapa? oh iya. Namanya Fahris. Namanya siapa, Mas? Oh ya, ini zoomnya dia. Betul betul. Makanya saya tadi nggak jawab jawab, Oh, Mas. Azwar, oh, Mas. nama Azwar, Azwar. Azwar. Oke. Mm-mm. Nah, Mas Azwar, produknya Iya, apa, Mas? Sudah punya produk atau belum? udah hijab hijab sama parfum yang udah Siap. sempat ya, yang udah Nah, sempat jalan iklan kemarin sebentar itu hijab, Mas. boleh. Sudah di riset tadi, Mas, untuk produk hijab? Gimana, Mas? Sudah di riset? Belum, Mas. Nah, Cuma udah. mulai dari riset dulu, Mas. Jadi sebelum posting kita riset dulu. Ini kita close dulu yang kiri atas di close dulu. Nah, close lagi, balik ke Facebook Marketplace. Nah, hijab, kita ketikkan hijab di Facebook Marketplace, Ya, ke Facebook Marketplace. Ya, ini Mas Facebook. ya. Ya, nah, ketik ketik dulu, Mas, ketik dulu hijab, Mas. Oke, hijab. Oke, Udah, Mas? oh udah. Nah, proses riset itu seperti ini, Mas, di Facebook Marketplace ya. Jadi ketika kita ketik hijab, Facebook Ya. menyarankan hijab instan, hijab segi empat, hijab Palestina. Nah, berarti yang paling cocok di antara ini dengan produknya Mas Azwar, itu yang hijab instan ya. Enggak, hijab segi empat motif terbaru nih, Mas. Oke, nah coba diklik aja, Mas. Hijab segi empat motif terbaru. Nah, sudah pernah posting sebelumnya, Mas, di Facebook Marketplace? Belum, Mas. Belum. Belum. Nah, sekarang kita copy, Mas. Hijab segi empat motif terbaru kita copy. Kita ambil satu, Mas ya. Bukan, bukan, bukan. Di copy yang kita klik tadi, Oh, Mas. ini. Ini, Ini. Mas. Ya. Nah, copy. Sudah. Oke, kemudian baru jual barang, Mas. Klik jual barang.
Oke, klik tambahkan foto di sebelah kiri. Ya. Tambahkan foto. Nggak Oke. ada nggak ada foto di sini. Fotonya di mana? Fotonya di laptop satu lagi. Oh, boleh di ini dulu aja, Mas. Di download dari Google. Buka Google dulu di sebelahnya. Kemudian buka foto. Eh, Download aja foto bebas dari Google. Ini untuk praktek aja. Ini di close dulu, Mas. Di cancel dulu. Baru di close. Cara bikin bersponsor ya. Nanti setelah ini kita masuk Instagram. Setelah Instagram kita masuk ke bersponsor. Di urutannya sesuai yang kita sampaikan di WhatsApp ya, teman-teman ya. Gambar hijab. Ya, boleh. Kopi ya? Iya, disimpan, simpan. Save image, Mas. Save image. As. Oke, ya. Kemudian bebas simpannya di mana aja. Ya, dikasih ini. Oke, save. Ini tadi Mas. Ah. Ya, oke. Nah, kemudian di bagian judul, Mas, di paste, Mas. Di bagian judul. Ini. Oke, ya, paste. Harga buat 123. Harga 123. Ya, Ini kategori ini oke. Mas. Ini. Pakaian wanita, masuk ke pakaian wanita. Ini ya, pakaian ya. Ya, pakaian dan sepatu wanita. Oke, Kondisinya. kondisinya baru. Oke, ukuran opsional. Ukuran ini opsional ya. Ukurannya kita tulis. Opsional. Boleh ditulis, boleh tidak, nggak apa-apa. Ah, ah. Nah, Terus oke, kemudian ini juga opsional ya. Warna merek boleh ditulis. Oke, kemudian ya merek. merek di sini kalau kita punya Bebas. brand sendiri gimana Mas? Boleh, boleh. Ditulis aja. Nah, nah, oke, bahan boleh. Oke. Bahan memang harus yang ada di sini ya Mas? Kalau nggak ada dikosongkan aja, Mas. Nggak apa-apa. Oke. Kalau oke. Kemudian keterangan di paste satu kali, enter dua kali, Ya, masukin keunggulannya. Keunggulannya misalnya bahan premium, impor atau apa gitu. Tiga aja, boleh. 3 sampai 5. Oke, kemudian enter dua kali, masukin eh, eh, keunggulan produk ya. Sorry, kontak kita ya, kontak handphone. Oke, ini habis keunggulan produk, enternya berapa kali Mas? dua kali, dua kali. Oke. Nah, yang paling bawah itu hijab segi 4 motif terbaru, ya dijadikan tanda pagar, Mas. Ya,
Betul, hijab segi empat motif terbaru. Oke, kemudian scroll ke bawah, ah, label produk di enter, paste, SKU, ya, paste, kemudian lokasi. Nah, Mas Azwar ya tadi ya, Ya, Azhar, Azwar, Mas. Mas Azwar di Aceh Utara. Ya, betul. Ya, boleh pilih, biarkan aja lokasi Aceh Utara nggak apa-apa. Oh, itu lokasi khusus ya, Loksukon ya. Itu Kabupaten Aceh Utaranya, Mas. Oh iya, boleh, boleh di situ. Nah, kalau ada pertemuan publik, pengambilan di rumah di checklist aja, Mas. Ini maksudnya apa, Mas? Pertemuan publik, maksudnya pengambilan di rumah, itu maksudnya gimana? Kalau mereka mau transaksi ketemuan gitu, nggak apa-apa, kita inikan aja. Kita Cek checklist saja. checklist aja, Mas. Checklist aja. Checklist Ini, aja. Dan ya, berikutnya, klik berikutnya, ini dibiarkan aja gini, Mas. kan aja. Biarkan aja, Mas. Klik berikutnya. Nah, ini langsung berikut publikasikan dulu aja. Publikasikan. Oke. Nah, kita tunggu postingannya aktif ya. Oke, ini Ini aja. Ini nggak perlu dipromosikan, tutup saja. Oke, nah sambil di refresh, Mas. refresh. Ya, di refresh. Kita lihat setelah di refresh biasanya akan ditinjau dulu. Nah, ini sedang ditinjau. Kita refresh aja, Mas. Berarti hijabnya produksi sendiri ya, Mas ya? Dia, Mas, sudah punya brand sendiri, Mas. Oke. Nah, ini udah aktif nih, Mas. Sepertinya kita coba back lagi ke marketplace. Kita coba cari, Mas. Ya, sebentar, Mas. Ya, boleh. Oh, ya, ini udah bilang kami lumayan cara bukan di kantor. Oh, ini nggak. Ya, itu deh. Setelah kita praktek di Facebook Marketplace ini, ya, Ya, Mas. tadi. Ya, di back lagi, Mas. Klik Facebook Marketplace sebelah kiri. Bonus kedua belum, belum. Nanti bonus kedua belum. Ke sini lagi, Mas. Klik Marketplace, Mas. Langsung klik Marketplace. Di sebelah kiri ada tulisan Marketplace di atas barang dijual. Nah, ya. Bisa diklik. Oke, Nggak bisa, Mas. klik, klik yang silang diklik, Mas. Silang. Silang. Oke. Nah, coba sekarang kita cari, Mas. Ini, oh langsung muncul ya. Ini Ini. udah langsung Nah, muncul, Mas. Nomor satu dan paling atas ya. Yang tadi hijab segi empat motif terbaru. Jadi seperti itu caranya. bentar, Mas. Ini kan untuk kita promosi di marketplace-nya gitu, Hmm. saya kan punya FB sendiri, FB personal gitu, Mas. Ada Hmm. Facebook bisnis, punya Ya. bisnis. Ini Hmm. sebaiknya kita buat di marketplace ini yang Facebook apa ya, Mas? Yang Yang personal, yang personal. personal aja ya. Ya, gitu. Jadi kalau yang Facebook atas nama bisnis itu sebenarnya tidak boleh, Mas. Oleh Facebook nggak boleh. Yang atas nama bisnis itu fan page, bukan Facebook. Kalau Facebook itu nama personal. Oh, ya, ya, ya. Nanti Jadi kalau pas keluar misalnya orang cari nih hijab Hmm. segi empat motif terbaru, Hmm. kan udah keluar kayak gini, Mas. Hmm. Nah, itu orang-orang yang lihat itu dia bisa tahu itu Facebook kita atau enggak? Dia akan chat. Bisa tahu, Mas, bisa tahu. Tahu deh. Kan chat ke Messenger, Mas. Gimana, Mas?
Dia akan chat ke Messenger, Mas, atau ke nomor WA yang kita berikan. Oh, Seperti iya, iya. Oke. Nah, kira-kira seperti itu. Ah, sambil saya mungkin eh, cek juga di laptop saya ya, yang barusan oleh Mas Azwar tadi, hijab bagi 4 motif terbaru ya. Nah, oh ya, saya share screen ya. Nah, tadi di Mas Azwar muncul, di saya juga muncul ya. Ini yang Mas Azwar posting tadi ya. Untuk wilayah Tuken Aceh ini ya, itu nomor 1 dan paling atas. Nah, teman-teman juga boleh tes di Facebooknya masing-masing ya, wilayah Aceh Tukon ya. Nah, itu untuk Facebook Marketplace teman-teman ya. Nanti kalau ada pertanyaan kita ada sesi khusus untuk tanya jawab ya, teman-teman boleh bertanya lagi. Tapi sementara kita lanjut dulu ke Instagram ya, teman-teman ya, supaya teman-teman juga tidak kemalaman ya. Jadi kita lanjut ke Instagram. Instagram itu prakteknya sebaiknya dari handphone. Yang pakai handphone siapa? Kira-kira yang pakai handphone? Zoom-nya pakai handphone. Silahkan. Zoom-nya pakai handphone siapa? Boleh Zoom-nya pakai handphone? Oke, Kak Opi atau Mas Opi atau Mbak Opi nih. Oh, ada beberapa ya. Nah, silakan yang pakai handphone langsung share screen. Ya, Kak Opi, share screen di samping tombol chatnya, Kak. Kanan tombol chat ada bagikan, Kak. Ini bagikan layar. Boleh. Jadi kalau untuk Instagram itu sedikit berbeda dengan Facebook Marketplace ya, teman-teman. Kita lihat produk kita ini dari postingannya. Postingan yang menggambarkan produk kita. Misal, eh, repeat. Oke. Untuk share screen di samping tombol chat ya, di zoomnya samping tombol chat kanannya itu ada bagikan ya, mau share. Nah, klik aja bagikan, pilih layar ya, teman-teman. Silahkan yang mau share screen ya, bebas yang mau share screen. Nah, kalau di Instagram teman-teman ya, misalnya teman-teman jual tadi umroh, ada yang umroh ya. Nah, kita risetnya dengan cara lihat postingan umroh. Apakah postingan umroh di Instagram itu ramai atau tidak? Gitu. Kalau ramai, berarti peminatnya ada. Seperti itu cara. Oke, gimana? Kalau Opi bisa untuk share screen-nya. Kalau bingung setelah diklik tombol share, itu muncul apa? Silahkan disampaikan. Atau di screenshot tampilannya. Oh, ini udah ada yang share duluan, Kak. Ini Pauzi. Pauzi, ini Kak Pauzi atau Mas Pauzi, boleh dibuka mic-nya. Buka mic-nya boleh. Di ke zoom-nya, ya di sebelah kiri ada mic-nya. Kiri bawah. Fauji, Mas. Oh, Mas Pauzi. Ya, Mas Pauzi di mana, Mas? Medan. Dan, oke. Salam kenal, Mas Pauzi. Mas Pauzi, Ya. udah produk, Mas? Atau belum? Belum. Ya, mau jualan apa, Mas? Rencananya, Mas? Eh, masih Hmm? masih ngeriset nih, Mas. Masih ngeriset. Pengennya apa? Pengen jualan apa? Langsung kita riset aja nih Mas sekarang. Hmm, Pengen jual kamisol mainan, mas. mainan Ya apa? anak-anak, Ini apa? Gimana Mas Fauzi? mainan anak-anak nih, Mas. Mainan anak? Ya boleh, nggak apa-apa. Kita riset ya. Jadi sebelum riset teman-teman bebas menentukan saya mau ini, nggak masalah ya, nggak perlu ragu ya. Setelah ditentukan kalau perlu buat list 10 atau 20. Setelah ada list baru di riset. Oh, yang paling laris yang mana nih gitu. Jadi tinggal pilih gitu ya. Nah, nggak perlu terlalu ini ya. Oh, saya harus sukses di produk ini. Saya harus sukses di produk ini. Nggak perlu seperti itu. Kita fokus dulu aja produk apa yang laris. Kita nyemplung dulu di situ. Setelah kita lancar jualan,
udah bisa memahami alurnya, udah merasakan, baru kalau mau, oh saya mau produknya ini aja, saya mau produknya ini. Tapi kalau baru mulai, ikuti aja dulu yang udah laris itu apa. Nah, sekarang produk mainan anak kita buka ininya, Mas. Boleh kita buka Instagramnya? Buka Instagramnya. Oke. Nah, berarti belum ada Instagram untuk jualan ya, Mas ya? Belum. Nah, di Instagram itu untuk proses riset ya, sebenarnya mudah ya. Kita klik tombol pencarian di samping tombol home itu ada pencarian. Nah, kita tinggal ketik aja mainan anak. Mainan anak. Mainan anak biasa aja, kemudian enter. Kita lihat postingan mainan anak ini banyak yang komen nggak, banyak yang like nggak gitu. Nah, buka mulai dari atas, Mas. Nah, contoh seperti ini. Ini 1 hari yang lalu. Kita cari yang banyak komennya, Mas. Dibuka aja satu persatu, Mas, nggak apa-apa. Buka. Nah, kemudian ini 619 suka nih. Nah, coba cek komennya, Mas. Ada yang komen nggak? Nah, kuncinya kita menentukan produk tersebut potensi laris atau enggak ya. Kalau di Instagram ada yang komen atau enggak, kemudian komennya menuju tertarik atau enggak. Contoh nih, ini ada yang posting mainan anak yang seperti ini. Ah, langsung ada yang nanya nih, masih ready, lucu banget harganya berapa, lucu banget harganya berapa. Nah, kita cek berapa banyak nih yang komen. Semakin banyak yang komen, makin bagus. Artinya produk ini, mainan anak yang seperti ini, banyak yang eh, minat gitu. Masih ada nggak gitu. Nah, ini cara risetnya teman-teman. Silakan teman-teman buka Instagramnya masing-masing. Mau jualan apa, bebas. Langsung riset aja. Produk ini adalah minatnya nggak, laris nggak gitu. Langsung riset aja di Instagram. Nah, kita anggap nih produk ini laris nih yang tadi pet shop mainan 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 kucing-kucingnya. Nah, ini laris nih. Nanti selanjutnya tinggal cari suppliernya. Bisa cari di Shopee, bisa cari di Ostok, bisa cari di Everpro, bisa cari di Baleo Mall gitu. Nah, untuk cari suppliernya banyak lah di mana-mana. Nah, yang paling penting selanjutnya, gimana caranya orang-orang yang udah tertarik tadi, yang eh, komen tadi ya, boleh buka lagi komennya, Mas? Buka lagi komennya. Nah, gimana caranya orang-orang yang komen ini ngeliatin IG-nya kita? Udah banyak nih yang komen nih. Oh, peluangnya besar ini kalau udah banyak yang komen gitu. Jadi, orang yang komen ini kita arahkan ke IG kita dengan cara ya, dengan cara kita klik aja satu persatu, Mas. Contoh yang Hyparain. Lucu banget, Kak. Harga berapa ya? Coba diklik, Mas. Nah, ini orangnya tertarik dengan mainan tadi ya. Supaya di si Hyparain ini masuk ke Instagram kita, kita tinggal like 7 postingan teratasnya. Supaya dia dapat notif dan akan ngelihat tuh Instagram kita menonjol. Nah, contohnya seperti apa? Nama Instagramnya Mas Fauzi apa, Mas? Biar saya praktekkan. Nama Instagramnya apa, Mas? Yang ini. Saya. Pauji 73. Aja, Mas, buka Instagramnya, Mas. Ya. Said Fauzi 73. 3. Nah, ini kita praktekkan ya. Oh, ini private akunnya ya. Kalau akun private itu agak sulit ya. Coba saya follow ya, Mas ya. Coba di-approve dulu, Mas. Kalau private kita harus follow dulu, teman-teman. Tapi kalau yang nggak private bisa langsung tanpa follow ya. Carinya yang nggak private aja nanti. Ya, ada di notif log-nya. Nah, Mas, konfirmasi. gimana maksudnya pre-out, Mas? Gimana? Maksudnya apa tadi Mas bilang? Pre-out, gimana? Atau Private. Nah, IG-nya private? private. Nggak kelihatan postingannya itu private. Harus Oh, kita follow dulu kalau private ya. Nah, misalnya nih,
misalnya Mas Fauzi ini target market saya gitu. Misalnya Mas Fauzi orang yang suka mainan anak. Kemudian saya lihat Mas Fauzi ini berkomentar di postingan ini. Nah, saya sebagai penjual mainan anak, supaya Mas Fauzi ini tertarik dengan akun saya like 7 postingan teratasnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, coba Mas Fauzi buka Instagramnya, masuk ke home lagi, ke home, di refresh dulu, di refresh. Oke, sebentar. Ini mungkin loading ya. Nanti akan muncul notif di tanda love-nya. Boleh refresh aja Mas, nggak apa-apa. Ini belum muncul. Sepertinya loading ya. Loading jaringan. Ya. Boleh cek lagi Mas notif love-nya? Belum ya, coba di refresh. Oh, Nah, ya. seperti ini. Jadinya seperti ini teman-teman. Jadi ada orang yang komen di postingan mainan anak, nanya berapa harga, otomatis dia adalah orang yang tertarik dengan mainan anak. Kemudian akun kita ya sebaiknya juga namanya mainan anak ya, mengandung mainan anak, misalnya mainan anak Medan kah, mainan anak lucu gitu. Sebaiknya mengandung mainan anak. Kita like postingannya mereka seperti ini, 7 postingan teratas. Jadi mereka akan dapat notif love tadi. Ketika notifnya dibuka, muncul akun kita dengan mencolok. Kuncinya ini, akun kita muncul dengan mencolok. Kira-kira Mas Fauzi nih, misalnya sebelumnya nggak kenal saya nih, tiba-tiba dapat notif seperti ini, Mas Fauzi kira-kira penasaran nggak dengan akun ini? Penasaran. Penasaran. Nah, Penasaran. teman-teman lain juga saya yakin pasti penasaran ya kalau ada yang melakukan, ini siapa sih Tommy Andri Zulpa kok nge-like 7 postingan saya Uh, gitu. Nah, baru akan dibuka Instagramnya oleh mereka. Mereka akan dengan senang hati, dengan sukarela, dengan kepo masuk ke Instagram kita. Nah, tinggal sebelum kita lakukan teknik ini, pastikan Instagram kita itu udah disiapkan, postingannya sudah ada, kemudian bio-nya sudah ada ya. Udah ada postingan, jangan sampai kosong. Foto profilnya, postingannya, bio-nya gitu. Itu cara mendatangkan audiens tertarget ke postingan Instagram kita. Orangnya udah pasti tertarget karena mereka komen di postingan mainan anak. Atau kalau teman-teman misalnya jualan umroh, ya cari postingan umroh, ada yang komen di situ, lakukan hal ini. Kalau teman-teman tadi jualan skincare, cari postingan skincare, lihat orang yang komen, lakukan hal ini. berarti Like 7 berarti kita atas. Ya. masuk di akun yang sama dengan kita, Mas ya. Hmm? Ya. Akun yang sama apa namanya? Kompetitor ya. Ya, kompetitor betul ya. Postingan siapa aja, bebas postingan siapa aja. Kita cari postingan yang rame, kita lihat komennya. Orang yang komen itu target market kita. Tapi kita nggak DM mereka. Kalau kita langsung DM mereka, kebanyakan orang nggak senang gitu. Apa sih DM gitu kan? Nah, tapi kalau kita like 7 postingan teratasnya, pertama mereka senang, kedua mereka kepo, mereka akan penasaran. Seperti itu. Oke, teman-teman, itu untuk yang Instagram ya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh setelah ini ya. Kalau jasa bagaimana juga sama. Jasanya jasa apa? Jasa interior kah? Jasa potong rambut kah? Jasa keuangan, jasa pajak ya. Cari aja postingan jasa pajak gitu. Rame atau enggak? Kalau rame cari komennya. Nah, sekarang kita bagi dulu yang eh, bonus kedua ya. Nah, tadi bonus 1 udah kita bagikan, sekarang bonus 2 kita bagikan, silakan di screenshot ya. Nah, ini ya, sorry. Nah, kelihatan?
bonus 2. Silakan di screenshot dulu, teman-teman. Di bonus kedua. 7 postingan teratas, ya. Mas Denny Apri, service printer, ya sama. Cari postingan printer. Postingan printer atau postingan review-review printer ya. Nah, di situ pasti banyak orang yang eh, target market kita. Atau ya misalnya mahasiswa. Ya, yang penting kita tahu targetnya siapa. Service printer ini siapa sih yang bakalan service gitu? Orang kantor atau mahasiswa. Jadi cari postingan di mana orang kantor atau mahasiswa ini ngumpul. Apakah di postingan tentang kantor, apakah di postingan tentang skripsi, apakah di postingan tentang kampus gitu. Kita cari postingannya, lihat komennya, lakukan teknik tadi. Ya, silakan teman-teman di screenshot ya, udah kelihatan ya. Ini bonus kedua ya. Olan.id bonus 2. Kalau sudah di screenshot, silakan chat di kolom chatnya. Udah screenshot atau belum? Supaya kita bisa lanjut. Mas, halo Ya, Mas, ya. kalau saya perhatiin tadi, ini Hmm. di Instagram beda ya. Kalau di FB lebih dianjurkan ke personalnya, FB personalnya. Tapi Oh, kalau di Instagram tadi kan Mas bilang sebaiknya harus kalau jualan mainan, Instagram kita ada kata-kata mainannya gitu. Berarti ya, harus ke ini ya, lebih ke Instagram bisnis lah gitu ya. betul, betul. Nah, Instagram boleh, mau Instagramnya bisnis boleh, nggak harus personal ya. Nah, malah sesuai produk kalau Instagram, beda dengan Facebook. Seperti Iya, itu. ya. Oke, sudah ya teman-teman ya. Sudah di screenshot ya. Oke, lanjut ya. Karena udah screenshot, kita lanjut ke pembahasan ketiga. Pembahasan ketiga itu adalah iklan bersponsor di Facebook dan Instagram. Nah, kalau teman-teman pernah buka Instagram atau Facebook ya, setiap berapa scroll itu pasti ada iklannya ya. Mau di Facebook siapapun, Instagram siapapun, kita scroll nih, itu nanti suka muncul tulisan bersponsor. Apakah itu iklannya umroh, iklannya skincare ya, iklannya baju. Nah, cirinya adalah bersponsor seperti ini ya. Ini iklan dari Google nih ya. Bahkan Google aja ngiklan ya. Google Ads bersponsor ya. Google ngiklan. Kemudian kita cek yang lain. Setiap 5 sampai 10 postingan itu pasti ada bersponsor. Artinya memang iklan bersponsor ini ya potensinya bagus gitu ya. Karena sampai sekarang masih banyak yang ngiklan ya. Oke. Nah, ini juga bersponsor ya. Nih kartu kartu Comcard. Oke. Oke. Nah, ini contohnya nih, ini baju ya ini ya. Baju Peri Cadar. Nah, ini bersponsor nih, Sabrina Store ini bersponsor. Gitu. Untuk iklan bersponsor, prinsipnya juga sama, teman-teman. Mulainya dari riset dulu. Jadi bukan promosi dulu, riset dulu. Nah, laris nggak produknya nih, gitu. Nah, risetnya dari mana ya, teman-teman? Pertama buka Facebook dulu di browsernya. Setelah buka Facebook di browsernya, baru ketik di Google-nya Ad Library seperti ini, teman-teman. Cara risetnya. Ad Library ya, library ya. Jadi Ad Library ini ya, teman, kita mengintip iklan orang lain yang sudah bagus ya. Dari mana kita tahu bagusnya, Mas ya? Nanti kalau kita klik di sini semua muncul. Kita perlu eh, melihat yang bagus aja. Kita lihat yang udah bagus aja. Ya. Nah, ini udah kelihatan ya, teman-teman. Layar saya udah kelihatan ya. Layar saya udah kelihatan. Nah, teman-teman, di bagian kategori iklan, klik semua iklan ya. Nah, tadi kaos kurta udah.
hijab instan udah. Sekarang coba kita riset umroh. Umroh ya. Ya, nah, oh ternyata yang ngiklanin umroh di iklan bersponsor ini ada 4.100 hasil nih teman-teman ya. Banyak banget yang iklan nih, 4.000 gitu. Tapi tenang aja teman-teman, meskipun yang iklan 4.000 ya, potensinya juga tetap masih besar karena pengguna Facebook dan Instagram di Indonesia itu 190 jutaan ya, hampir hampir 200 jutaan orangnya. Jadi kalau ngiklan masih 4.000 ya masih oke gitu. Kemudian dari 4.100 iklan ini tidak semuanya bagus teman-teman. Kita cari yang bagus nih. Yang bagus apa? Kita filter dulu iklan yang aktifnya ya sejak 2 bulan terakhir. Contoh nih impresi berdasarkan tanggal. Ini kita filter tarik 2 bulan terakhir ya. Kalau sekarang Februari berarti Desember kita tariknya teman-teman. Kita terapkan ya. Nah, kita filter tinggal 1.200 ya yang aktif sejak Desember. Oh, ternyata yang aktif ada umroh. Ini umroh bareng HWI. Kemudian kalau ini tidak aktif ya teman-teman ya. Ini tidak aktif. Kita ambil patokan yang aktif ya. Kita cari yang aktif, terutama yang ada tulisan seperti ini teman-teman ya. Terutama dari 4 iklan. Ada tulisan tebal nih. Kalau yang atas ini kan nggak ada nih. Nah, ini kan hanya sampai platform nih, IG platformnya. Nah, ini ada 4 iklan. 4 iklan ini maksudnya apa, Mas? 4 iklan ini simpelnya budget iklannya lebih besar daripada yang tidak ada tulisan 4 iklan. Makin banyak tulisan iklannya, misalnya 5 iklan, 6 iklan, 7 iklan, sampai 20 iklan. Artinya budgetnya sudah sangat besar, budget iklannya. Itu. Artinya iklannya sangat bagus kalau udah di scale up ini namanya teman-teman ya. Istilahnya scale up ya. Iklannya udah bagus sehingga di scale up. Nah, bagi teman-teman yang belum punya produk ya, cari produk dengan kategori seperti ini. Iklannya udah 2 bulan lebih, kemudian ada 4 iklannya ya, ada cetak tebalnya. Itu produk, pilih produk itu dulu. Bagi teman-teman yang belum punya produk, baru cari suppliernya. Jadi jangan cari dulu barangnya, baru riset. Enggak, teman-teman riset dulu, baru belakangan cari barangnya. Kalau perlu jalanin dulu iklannya, dapat dulu chatnya, hasil peminatnya. Oh, chatnya banyak, banyak yang mau, baru cari produknya. Seperti itu teman-teman. Jadi jangan kebalik ya. Nah, kalau teman-teman memang sudah punya brand, sudah punya produk sendiri, misalnya tadi saya lupa namanya Mas Sudi ya, yang jualan umroh. Oh, saya memang punya travel umroh Mas, ya. Misalnya, ya teman-teman cari kontennya, fokus di kontennya. Oh, ini konten umroh yang winning seperti ini. Nah, kalau berupa video ya. Nah, teman-teman lihat videonya bercerita tentang apa. Nah, kemudian lihat juga ininya, copywritingnya. Nah, ini copywritingnya. Ini, jadi seperti itu. Cara nyari produk winning gimana, Pak? Seperti ini caranya, teman-teman. Satu, teman-teman buat list produk ya. Sepatu, baju, tas, sepatu, baju, tas, skincare, kemudian herbal ya. Buat list aja, kemudian riset satu persatu. Nah, tinggal ketik aja kata kuncinya di sini, ketikkan, kemudian filter. Kalau dia aktif lebih dari 2 bulan, artinya winning ya, produk tersebut bagus ya karena udah lebih 2 bulan. Logikanya mereka ini si Tour Eropa.id ini ngiklan 2 bulan terus-menerus bayar ke Facebook. Kalau mereka nggak untung dari iklan tersebut, ya pasti iklannya dimatikan.
Contoh nih, ini tidak aktif. Nah, ini artinya udah aktifnya cuma 2 hari. Nah, artinya ini nggak bagus iklannya, gitu. Jadi carinya seperti itu. Jualan dimsum ya, diketik aja dimsum ya, dimsum. Kalau jualan dimsum ini iklannya iklan lokal ya, karena dimsum ini kan nggak bisa dikirim jauh ya. Targetnya adalah target kota aja nanti. Oke, nah ini ada nih iklan dimsum 7 Februari ini baru ya iklannya ya. Dimsum kemudian filter, filter sampai ya, nah, tarik 2 bulan ke belakang, 12 Desember, 21 Desember ya. Ini seperti ini teman-teman ya. Nah, banyak nih ternyata ya yang iklan dimsum 150 hasil ya. Yum Dimsum nih, iklannya juga udah di scale up. Oh, ini mereka supplier, supplier dimsum. Nah, ini bisa dilihat kontennya Mas, Mas Ardi ya. Sorry. Tadi dimsum Fauzi, Mas Fauzi. Lihat kontennya, cari yang aktif ya. Kalau yang tidak aktif abaikan. Ini tidak aktif, tidak aktif. Cari yang aktif seperti ini, kemudian iklannya udah di scale up. Nah, ini copywritingnya, ini videonya. Kita ATM, amati, tiru, modifikasi. Ini di mana kita searchnya? Searchnya di Google, Kak. Search di Google, ya, ketikan ad library. Oke. Nah, ad library, nih, yang dari Facebook ya. Ini, ad library ini. Itu. Jadi, mulainya baik di Facebook Marketplace maupun di Instagram maupun di iklan bersponsor ya. Mulainya tetap dari riset dulu teman-teman ya. Oke, Oke, teman-teman. Setelah riset ya, ya teman-teman siapkan kontennya, teman-teman siapkan eh, copywritingnya ya, suppliernya belakangan ya. Boleh sambil dicari suppliernya dulu, tapi testing iklan dulu boleh ya. Dan untuk testing iklan itu nggak mahal kok ya teman-teman. 16.000 per hari cukup ya, atau 32.000 per hari cukup. Dan 1 hari cukup. Teman-teman nggak perlu nunggu sampai seminggu, 2 minggu, 3 minggu ya. Cukup sehari teman-teman jalankan iklannya, udah bisa menilai, oh ini beneran winning nih produknya. Baru cari suppliernya, baru pikirin mau stok kah, mau dropship kah, gitu. Seperti itu. Untuk jualan di marketplace, maksudnya marketplace apa nih Mas? Kalau marketplace Facebook tadi udah kita praktekin. Kalau marketplace Shopee, kebetulan kita nggak bahas yang Shopee sama ini ya. Nah, kalau di Shopee, teman-teman harus siap-siap perang harga. Itu aja sih. Kalau digabungkan sama AdSense bisa nggak Mas jualannya? Bisa. Oh Shopee ya. Shopee saya pribadi nggak bahas. Shopee kalau teman-teman memang tangan pertama itu bagus atau harga termurah ya. Nah sekarang kita praktek ngiklannya. Ada yang udah pernah praktek ngiklan teman-teman? Mau dipraktekin nggak nih cara ngiklannya? Suara saya masih jelas? Takutnya kurang jelas suaranya. Jelas ya suara saya ya. Saya lebih suka yang mana nasi goreng yang sebenarnya berasa Jelas, jelas. 12.000 atau 10.000? Bisa nggak sih di FB bisa jualan banyak? Bisa. Jawabannya bisa ke Opi ya. Buktinya apa? Tadi saat riset ya. Kita saat riset ya. Nah, Opi jualan apa misalnya? Skincare misalnya ya. Kita lihat iklan orang itu aktif lebih dari 2 bulan, kemudian dia udah masuk fase scale up.
Ada yang scale up-nya sampai 20 iklan ya. 20 iklan itu eh, katakanlah satu iklannya 50.000 ya, berarti 1 juta sehari. Kalau iklan 1 juta sehari, ya omsetnya pasti lebih gede dari itu. Nggak mungkin lebih kecil gitu. Kalau lebih kecil, ya nggak mungkin dia eh, tetap aktifkan iklannya gitu. Nah ini contoh nih ya, ini contoh. Reglo iklannya 8. Nah, 8 kalau satu iklan 50 ya 400 gitu kan. Nah, yang penting kuncinya riset dulu Kak ya. Ke OP kuncinya riset. Kalau memang produknya itu potensi laris, ya kita testing, setelah riset testing ya. Nah, kemudian setelah testing setting iklannya udah bener belum? Itu Nah, proses itu lagi. iklannya kayaknya belum deh. Pernah coba masukin ke marketplace Facebook kan gitu. Cuma ya biasa masukin biasa aja gitu. Dan Kalau marketplace Facebook seperti tadi caranya Kak. aku kan belum tahu nih. Kemarin-kemarin kan cuma masukin ke Facebook, marketplace, udah gitu aja. Oke, sekarang kita praktekkan yang iklan bersponsornya nih. Ya, kalau gratisan itu belum bersponsor. Kalau yang bersponsor itu dia berbayar ya. Setiap produk dijual punya produk sendiri. Enggak harus punya produk sendiri, punya akun sendiri. Satu orang bisa ngiklanin banyak produk. Cara cari riset di HP sama caranya, sama-sama buka Ad Library, teman-teman. Oke, kita praktek ya, karena mungkin teman-teman belum tahu cara ngiklannya ya. Nah, salah satu kesalahan fatal orang ngiklan di Facebook Ads itu adalah langsung ngiklan tanpa riset. Itu sebenarnya simpel ya. Jualan di Facebook Marketplace, jualan di Instagram, di Facebook Ads ya. Kesalahan fatalnya sama, langsung jualan tanpa riset dulu. Beneran nggak nih produknya ada potensi? Beneran nggak nih model ini yang lagi laris gitu? Beneran nggak nih yang nyari itu ada gitu. Nah, kita praktekkan nih, saya contohkan ya. Kita buka dulu Facebook biasa, kemudian setelah buka Facebook biasa, kita buka tab baru. Untuk masuk ke Ads Manager itu namanya facebook.com garis miring Ads Manager gitu. Nah, ini yang namanya Ads Manager. Jadi kalau mau buat iklan bersponsor di sini teman-teman ya. Iklan bersponsor ini dibuat di sini ya. Oke, tampilan seperti ini. Nah, satu orang itu juga bisa punya banyak akun iklan ya. Ini saya tampilkan salah satu teman-teman ya. Nah, misal tadi pertanyaannya, apakah harus punya banyak akun Facebook? Akun Facebooknya satu aja. Kemudian eh, akun iklan dan fanpage-nya yang banyak ya. Jadi ada akun Facebook, ada akun iklan ya. Kalau akun Facebooknya satu aja. Boleh di-share linknya, boleh. Linknya saya share ya, link Facebooknya. Nah, ini teman-teman contoh ya. Nah, ini yang namanya akun iklan nih. Nah, satu orang bisa punya banyak akun iklannya gitu. Nah, sebelum beriklan ya, teman-teman pastikan isi saldo dulu ya. Nah, tadi seperti saya sampaikan, ngiklan di Facebook itu berapa sih Mas modalnya? Mulai dari eh, 16.000 per hari ya. 16.000 per hari udah bisa. Kemudian kalau saran saya, kalau iklan yang CTWA itu maksudnya iklannya diklik langsung masuk ke WhatsApp ya. Nah, itu mulai 32.000. Ya, kalau yang 16.000 itu contoh kalau nambah followers Instagram. Nah, ini yang di akun ini saya jalan iklan kunjungan profil nih teman-teman ya. Kunjungan profil, ini nambah followers Instagram. Ini 16.000, boleh nih 15.000, 578. Jadi dengan 15.000 dapat 31 orang yang mengunjungi profil saya. Nanti dari 31 orang ini biasanya 50%-nya
nambah ya. Jadi kalau teman-teman lihat akun Instagram saya itu 22.000 ya, saya termasuk orang yang jarang konten teman-teman. Hampir nggak pernah bikin konten di IG ya, bukan konten kreator. Tapi kok bisa mas followersnya banyak? Ya saya iklanin gitu. Mungkin teman-teman ada yang jualan di Instagram tapi followersnya sepi ya, itu bisa dinaikin dengan ini nih ya. Per satu kunjungan profilnya cuma ada yang 500 ya. Kita lihat kemarin kadang 200, 400 ya. Nah, ini 400, 200 gitu. Jadi itu fungsinya teman-teman ya. Nah, kalau yang untuk langsung penjualan ke WhatsApp ya itu namanya CTWA. Oke, untuk cara bikin iklannya kita tinggal klik tombol buat ya. Nah, ini ada pilihan teman-teman. Nah, kebanyakan orang itu milih ini asal-asalan. Banyak yang milih traffic gitu. Karena traffic ini kan pengunjung, Mas. Kita mau banyak pengunjung. Padahal traffic ini hasilnya hanya orang ngeklik, teman-teman. Nggak ada transaksi nanti gitu. Jadi, kalau teman-teman mau ngiklan di Ads Manager, ya, pilihnya jangan yang traffic, jangan yang awareness, tapi antara dua aja. Antara interaksi atau penjualan. Dua ini aja pakainya teman-teman. Kalau interaksi ini ya untuk suka halaman ya, kemudian untuk iklan CTWA. Iklan kita diklik langsung masuk ke WhatsApp. Kalau penjualan itu pakai landing page. Atau kalau teman-teman udah jualan di marketplace, di Shopee ya Tokopedia itu nama ada iklannya CPAS teman-teman. Nah, iklan CPAS itu bisa tuh di tracking ya penjualannya ya. Orang kita ngiklan di Facebook, diklik malah langsung masuk ke Shopee, tapi tertracking penjualannya berapa dari iklan. Gitu. Nah, yang paling awal dulu ya teman-teman pilih interaksi ya. Misalnya teman-teman belum punya website, belum punya landing page gitu ya. Karena penjualan ini harus ada landing page-nya, harus ada website-nya ya. Nah, kalau teman-teman kira-kira udah tahu belum apa itu website dan landing page? Ini takutnya nggak connect lagi apa itu website dan landing page. Udah pernah tahu belum? Atau udah punya? Jangan-jangan teman-teman ya. Silakan di kolom komentarnya teman-teman. Sudah punya Mas Denny? Belum punya, tahu tapi belum punya. Oke, belum punya. Belum paham landing page. Nah, oke. Belum paham. Nah, masih banyak yang belum paham ya, teman-teman ya. Nah, saya jelaskan sedikit ya. Karena kita praktek iklan, teman-teman nanti kalau pakai penjualan yang tadi, kalau pakai yang ini harus pakai landing page ya. Nah, landing page itu apa ya? Ya, kita contohkan nih ya. Contohkan ini yang pakai landing page. Kita lihat ya, ini iklannya. Pure Skincare. Nah, ini kalau ini kan iklan nih bersponsor. Ini statusnya nggak aktif ya. Tapi kita anggap aja ya. Kalau diklik nih tombolnya, itu akan mengarah ke halaman penjualan ya yang disebut dengan landing page. Nah, ini yang namanya landing page ya. Ini mungkin bahasa Inggris ya, teman-teman ya. Ini produknya produk Inggris. Kita ambil contoh produk Indonesia deh ya, biar gampang. Contoh produk Indonesia. Oke, kita cari. Nah, ini. Oh, ini juga luar ya. Pure Skincare. Ke Shopee. Skincare. Oke. Tadi ada Reglo kalau nggak salah ya. Nah, ini Reglo nih pakai Indonesia nih. Ya, harus ditonton ulang. Nanti kita bagikan rekamannya ya. Oke. Tapi meskipun kita bagikan rekaman, ya, kalau sekarang nggak ikut sampai akhir juga nanti bingung gitu. Oh, ini nggak terpakai landing page teman-teman ya. Kalau kirim pesan WhatsApp ini artinya CTWA nih. Iklan Reglo
Gondang Legi. Nah, ini iklannya CTWA nih, tanpa landing page. Oke, kita cari yang pakai landing page deh, ya. Sepatu misalnya. Nah, ini sepatu ya, teman-teman. Nih, contoh Raja Impor nih. Kita klik tombolnya ambil promo, dia akan masuk ke halaman seperti ini. Ini namanya landing page, teman-teman, ya. Halaman yang menjelaskan satu produk tertentu, ya. Kemudian fokus nih, model sepatunya ini aja, menjelaskan kelebihannya, ukurannya, sampai ada harganya nih, 175 nih harganya, ya. Nah, ini namanya landing page itu. Nanti bisa ada yang bisa transaksi juga nih di sini ya. Oke. Kemudian landing page itu ada hosting dan domain, betul. Harus punya hosting dan domain ya. Ini domainnya ini teman-teman, mampirbelanja.my.id ya, teman-teman. Nah, hostingnya ya, hosting itu ada banyak penyedia layanan hosting dan domain. Nah, kalau teman-teman belum punya hosting dan domain, seperti yang kita janjikan di awal, nanti setelah kita praktek yang tadi, ya Facebook Ads tadi, kita akan bagikan hosting dan domain ya secara gratis. Tapi ada syaratnya dan syaratnya mudah sekali teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman mau tahu lebih lanjut apa itu hosting dan domain, ya salah satu eh, penyedia hosting dan domain di Indonesia, ya itu namanya Hostinger, teman-teman. Hostinger.co.id atau Niaga Hoster, ini satu perusahaan ya. Niaga Hoster dan Hostinger ini sama ya. Niaga Hoster ini induknya juga Hostinger, teman-teman ya. Nah, saya akan bagikan kepada teman-teman hosting dan domain di Hostinger ini gitu. Yang ini ya, yang mana yang mau dibagikan Mas ya? Oke, yang mau dibagikan itu adalah yang ini teman-teman ya. Produk terlaris bisnis untuk website bisnis dan toko online. Kemudian ini bisa muat 100 website. Performanya 5 kali lebih cepat. Nah, sistem hosting dan domain ini adalah langganan, teman-teman ya. Langganan. Dimanapun teman-teman beli, itu pasti langganan. Ada per bulan, ada per tahun. Nah, yang akan saya bagikan secara gratis itu adalah yang 12 bulan ini, teman-teman. Ya, 12 bulan. Kalau teman-teman cek nih, ya, kita sama-sama lihat. Di websitenya Hostinger, itu harganya 797.868. Tapi teman-teman nanti bisa dapat secara gratis. Kira-kira mau nggak saya kasih hosting dan domain ini secara gratis? Gitu. Silahkan komentar dulu, mau atau enggaknya. Mau. Udah secara gratis gitu kan. Oke, beneran atau enggak secara gratis, kita lihat buktinya ya. Beneran gratis nggak gitu. Ini ada buktinya ya. Nih, dia postingan fanpage saya atau di workshop di Facebook saya ya. Nah, ini teman-teman bisa cek ya yang dapat secara gratis. Nih, ini ada screenshotnya juga nih. Nah, kita cek terbaru ya. Nah, ini ya. Jadi satu orang dapat satu, bukan satu orang dibagi rame-rame, enggak. Satu orang dapat satu nih. Nah, ini bisa teman-teman cek sendiri nih ya. Nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, banyak nih ya. Yang udah dapat secara gratis ya. Nah, seperti itu. Nah, syaratnya apa? Ya, syaratnya saya sampaikan setelah kita praktek. Ini sedikit lagi prakteknya teman-teman ya. Jadi pastikan teman-teman ikut sebentar lagi ya. Kita usahakan atau 5-10 menit lagi ini prakteknya selesai ya teman-teman. Supaya teman-teman ada dasar nih, oh ngiklan di Facebook ini seperti ini alur. Karena banyak juga orang teman-teman ya, banyak yang bikin website duluan, bikin landing page duluan tanpa paham alur ngiklannya.
Jadi yang nggak menghasilkan penjualan juga. Oke, kalau tanpa landing page itu kita pilih yang interaksi, kemudian kita klik lanjut ya teman-teman. Nah, ini pilih yang bawah ya, kampanye interaksi manual. Ini ada, mohon izin kita mute dulu ya teman-teman biar fokus ya. Nah, ini teman-teman ada 3 ya strukturnya, itu ada kampanye, ada set iklan, ada iklan. Kampanye, set iklan, sama iklan. Kalau kampanye itu ibaratnya manajernya, set iklan itu robotnya, iklan itu brosurnya. Nah, jadi di kampanye ini kita manajernya, kita mau hasilnya apa? Hasilnya interaksi ya. Nanti di bagian robotnya kita tetapkan interaksi yang kita maksud itu interaksi seperti apa? Interaksi di postingan kah? Interaksi di WA kah? Interaksi di mana gitu. Seperti itu. Oke, nah ini robotnya teman-teman ya. Ini robotnya, kita mau menentukan iklan kita tampil di mana gitu. Tampilnya di misalnya Indonesia, kemudian Indonesia wanita misalnya ya. Kemudian umurnya dari berapa sampai berapa? 25 sampai 55 misalnya gitu. Nah, ini kita menentukan targetnya, kemudian halaman yang kita gunakan halaman yang mana. Nah, ini halamannya teman-teman ya. Halamannya bisa dipilih nih. Ya, sorry. Ini lokasi konversinya. Kalau mau ke WA itu aplikasi pengiriman pesan. Kemudian ya halamannya satu orang bisa punya banyak halaman. Oke. Bukan yang ini ya. Oke, nah. Kemudian mau kemana nih? Ke WhatsApp, Messenger, atau DM gitu. Nah, bisa ke WhatsApp, bisa ke Messenger, ke DM ya. Nah, kemudian anggaran ya. Kalau CTWA saya menyarankan 32.000 sehari. 32.000 ya. Minimal ya 32.000. Itu pun kalau hasilnya nggak bagus, misalnya udah jalan nih Mas, udah 10.000 ada 16.000 deh atau 10.000, nggak bagus, langsung matikan aja teman-teman. Kalau hasilnya nggak bagus ya, nah, jadi nggak perlu buang-buang duit gitu. Kita ada evaluasinya nanti. Kemudian lokasi ya, nah kita bisa pilih lokasinya Indonesia, oke. Kemudian, nah ini ya. Lokasinya Indonesia, kemudian jenis kelamin sama umurnya juga bisa disetting di sini teman-teman ya. Laki-laki ya atau perempuan atau dua-duanya boleh, usianya ya kita sesuaikan dengan target market kita. Nah, selanjutnya di bagian iklan teman-teman ya. Di bagian iklan, nah ini kuncinya, kontennya. Teman-teman kontennya jangan pakai perasaan tapi pakai data tadi. Di Adlibrary kontennya seperti apa ya, teman-teman buat kontennya sesuai Adlibrary teman-teman ya. Adlibrary, nah nih dimasukin kontennya di sini, foto, video ya, tambahkan media nih, bisa gambar atau video ya. Nah yang paling penting ini sebenarnya teman-teman kontennya ya. Robotnya itu mencari audiens, mencari orang nanti berdasarkan konten yang kita berikan.
Kalau teman-teman jualan baju misalnya, teman-teman riset di Adlibrary baju yang bagus itu seperti apa kontennya ya. Misalnya ini gamis nih, gamis yang bagus seperti apa, copywritingnya seperti apa. Nah, itu yang paling penting. Yang sampai kontennya teman-teman hanya ala kadarnya gitu. Nah, setelah kontennya selesai ya, misalnya nih udah selesai. Nah, teman-teman jangan pakai hanya satu kontennya. Kontennya lebih dari satu, teman-teman ya. Dua minimal ya. Dua atau tiga ya. Tinggal duplicate. Ibaratnya nih satu robot itu bawa dua brosur. Seperti itu, teman-teman. Oke, sebenarnya simpel teman-teman, tapi kuncinya tadi ya, riset dulu. Setelah riset, siapkan konten, baru jalankan iklan. Setelah jalan iklan, baru kita evaluasi gitu. Nah, kira-kira dengan Facebook Ads ini udah ada yang dapat hasil belum, Mas? Gitu. Nah, teman-teman bisa cek ini saya buka ya, buka grup bimbingan ya. Nah, ini saya cek di grup bimbingan. Oke, sebentar. Nih, ya. Nih contoh ya. Kita ambil contoh ini grupnya ada ya, bukan sekedar screenshot. Ini beliau ngiklan ya, jalan 6 hari ya. Chat masuk 96. Nih, ini datanya ada nih. Ya, di sini di 93 tapi chat masuknya 96 ya. Per hasilnya bisa 2000 ya. Per satu chatnya 2000 ya. Kemudian beliau eh, closing 6, closingnya 6 dengan margin 149. Kalau kita kalikan nih 149 kali 6 itu kira-kira, nah ini kita bagi ya 109.000 149 tuh 2 kali 6. Ini margin ya teman-teman, bukan omset. Kalau margin itu adalah udah keuntungan selisih harga jual dan harga modal. Misalnya harga modalnya 50 gitu. Marginnya 149. Berarti harga jualnya adalah 50 tambah 149, 199. Nah, ini 149 ini margin kali 6 adalah 494, teman-teman. Sedangkan harga modalnya ya sorry, biaya iklannya hanya 200.000 ya. 200.000 biaya iklannya. Ini per hari 32.000 teman-teman ya, sesuai yang saya sarankan. Berarti total keuntungan bersihnya 894 dikurang 200.000. 694.000. Seperti itu. Cepek. Oke, nanti setelah ini kita jawab pertanyaan ya teman-teman. Saya jelaskan dulu sedikit ya. Biar enak nanti tanya jawabnya. Nah, kemudian ada lagi nih. Mas Heru Santoso, izin testimoni Mas, ilmunya keren. Saya iklan CTWA habis 800.000, omsetnya sudah 21 juta nih. Omsetnya iklannya 800.000 aja. Kemudian ini masih satu kontrak lagi. Ini beliau kayaknya iklan jasa nih ya. Satu kontrak lagi tinggal ngedilkan dengan nilai 30 juta. Gitu. Kemudian ada lagi. Nah, ini alhamdulillah terima kasih. Cuma pakai CTWA aja. Ini belum pakai landing page beliau ya. Tapi masih CTWA. Sudah bisa 500.000 per hari. Nah, kemudian ada lagi ya teman-teman ya. Nah, ini yang terbaru nih kemarin 19 Februari ya. Baru beberapa hari yang lalu. Terima kasih. Omsetnya 13 juta sebulan baru main satu jenis produk. Ini juga tanpa landing page. Seperti itu teman-teman. Ya. Nah, balik lagi nih. Kita mau bagi-bagi hosting dan domain dulu ya. Ini udah jam 10, takutnya teman-teman kemalaman. Ya. Udah siap untuk bagi-bagi hosting dan domainnya, teman-teman? Ini sambil saya baca, Mas Lutfianto, ya, saya Lutfi dari Bangka. Saya webinar 2 minggu yang lalu. Mas Lutfi udah masuk grup support belum, Mas? Kalau belum, coba WA saya, Mas. Biasanya di WA dari saya itu ada, Mas, linknya, Mas.
langkah 1, langkah 2, langkah 3, langkah 4 gitu. Coba cek WhatsApp pas pertama daftar, Mas. Atau di email juga ada, Mas. Langkah 1, langkah 2, langkah 3, langkah 4. Atau kalau nggak ketemu, boleh WA saya, sebutkan nomor invoice-nya, Mas. Nanti saya berikan linknya. Seperti itu, Mas. Oke, udah siap ya, teman-teman ya? Siap, siap, siap. Nah, ya. Oke, untuk bonus hosting dan domain ini ya, saya berikan secara gratis bagi teman-teman yang ikut eh, kelas bimbingan nih, namanya kelas Poland Skill ya. Dan teman-teman nggak usah khawatir, kelas bimbingan kelas Poland Skill ini saya jamin harganya jauh lebih murah daripada harga ini ya. Teman-teman boleh cek, boleh buktikan di luar sana, belum ada satu kelas online pun, kelas bimbingan yang berbayar, satu pun belum ada yang memberikan masing-masing satu hosting dan domain. Ya, palingan ada yang ngasih itu hanya ngasih satu website saja. Satu website itu pun .my.id misalnya, bukan .com. Nah, kalau di sini akan .com. Nah, kelas online Kolan Skill ini kalau teman-teman lihat ya, kolanskill.com ya. Ini teman-teman bisa cek di sini ya, kolanskill.com. Nah, ini ada kelas bimbingan rutinnya ya, Zoom rutin 1 kali seminggu nanti sampai bulan November ya. Sekarang Februari ke November itu kira-kira 9 atau 10 bulan lagi. Kemudian, ini contohnya ya, contoh kita Zoom itu eh, ya seperti inilah kondisinya ya. Langsung share screen seperti tadi, kemudian konsultasi satu persatu akan kita bantu bikin iklannya sampai baca datanya gitu. Nah, oke. Berapa sih harga kelas online Kolan Skill yang memberikan gratis hosting dan domain? Ya, teman-teman pasti, wah harga kelasnya juga 700 nih Mas, harga kelasnya 500 nih Mas gitu. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ya, harga kelasnya itu sebenarnya 597. Tapi khusus teman-teman yang malam hari ini khusus malam ini aja ya. Kalau besok teman-teman silahkan cek harganya udah berubah. Teman-teman ya, kalau ikut yang harga 597 ini, yang dapat hosting dan domain ya, Zoom rutinnya setiap Sabtu ya. Kemudian klik ambil promo ya. Nah, saya punya kode diskon khusus teman-teman ya. Dari 597 ini nanti harganya akan berubah jadi 197.000 saja. Nih, teman-teman perhatikan ya. Ini kan 597 nih. Nah, ini khusus untuk malam ini ya. Kita ubah nih kode diskonnya. Kode diskonnya jadi nih ya, kita edit jadi untung. Nah, nanti akan berubah harganya menjadi 197.000 saja. Kira-kira murah atau murah banget nih teman-teman ya. Dapat kelas online Zoom rutin 1 kali seminggu setiap Sabtu ya. Ini grupnya ada, teman-teman bisa lihat. Nanti di grup gimana Mas? Jangan-jangan di grup nggak dibalas nanti. Teman-teman bisa cek ya. Ini setiap chat yang masuk selalu saya balas ya. Nih, cara balasnya saya gini. Nah, nanti jadi saya tahu mana yang belum dibalas, mana yang udah dibalas gitu chatnya. Nah, ini pertanyaan, ini saya balas nih. Nih, saya balasin satu persatu semuanya. Nah, ini yang klaim hosting tadi ya. Jadi teman-teman untuk hostingnya cukup klaim ya, teman-teman order nih seperti ini ordernya. Nanti saya yang bayar hostingnya. Ini bukti transfernya nih, contoh. Nah, ini hostingnya saya yang bayar ya. Ini dari Tommy Andri ya. Nih, sudah kami bayarkan hostingnya, bisa lanjut ke langkah selanjutnya. Seperti itu, teman-teman. Materinya apa saja ya? Kita lihat ya, kolanskill.com materinya apa aja ya. Nah, ini materinya ya.
Materinya salah satunya yang udah saya bagikan tadi teman-teman. Memilih produk yang laris, mencari supplier ya, jualan di Facebook Marketplace ya supaya laris, kemudian jualan di Facebook Profile, nah, ini belum kita bahas ya. Kemudian jualan di Facebook Fanpage ya, kemudian jualan di Instagram, ini udah kita bahas. Teknik closing ya, cara chat sama customer supaya mereka transfer ya. Apakah harus dibayar malam ini ya, teman-teman? Kalau daftar malam ini maksimal boleh bayar besok. Tapi harga promonya hanya berlaku malam ini. Setelah malam ini besok dia akan berubah harganya menjadi harga normal lagi. Malam ini dengan kode diskon tadi dari 597 jadi hanya 197 teman-teman. Kemudian modul 2 iklan bersponsor. Nah, ini iklan bersponsor nih, tahapan beriklan ya, menguatkan akun, kemudian risetnya juga ada di sini ya, riset ya. Riset di memilih produk di sini ada riset. Kemudian ini tahapan-tahapannya teman-teman. Struktur iklan, setting set iklan ya, baca data ya, Facebook Pixel, iklan konversi, scale up, business manager ya, strategi anti boncos ya, kemudian persiapan membuat website. Nah, ini cara membuat websitenya nih. Kan kami berikan nih hosting dan domainnya. Cara bikin webnya gimana, Mas? Juga sudah kami sediakan. Itu. Kemudian ya tadi saya sampaikan dapat bonus ya hosting ya, hosting dan domain. Kemudian ada yang namanya viral design. Ini kumpulan desain ya, kumpulan desain-desain terbaru. Kemudian ada selain e-course Facebook Ads. Nah, ini yang lebih luar biasa teman-teman. Ini 4 digital marketing, 40 e-course digital. Oke. 40 e-course digital marketing ini maksudnya apa aja, Mas? Oke. 40 e-course digital marketing nih, ada pre-traffic, Instagram organik ya, WhatsApp skill ya, TikTok skill, Shopee skill, Tokopedia, Lazada, Telegram ya. Ada banyak juga materi-materi lain ya. Gambarannya seperti ini teman-teman, biar teman-teman nggak bingung ya. Jadi nanti teman-teman bisa login setelah daftar ya. Ini. Ada banyak materinya selain materi yang Facebook Ads dan Instagram Ads tadi. Seperti itu. Kira-kira harga e-course-nya untuk host yang saya berikan malam ini Rp197.000 itu murah atau murah banget teman-teman? Coba deh dipikir ulang dengan semua yang teman-teman dapatkan ya. Dengan hosting dan domain aja udah menang banyak ya. Hosting dan domainnya 797.000. Teman-teman hanya ikut kelasnya 197.000 gitu. Itu aja udah murah banget gitu. Nah, ini akses bonus yang saya sebutkan tadi ya. Ini ada materinya, ada banyak nih. Nah, tinggal diklik aja ya. Ini materi utama yang sebelah kiri, ini akses bonus nih sampai 40 nih. Ya, bonus-bonus e-course-nya ya. Kemudian oke, nah kodenya apa? Kodenya ya. Jadi teman-teman langkah pertama ya. Langkah pertama itu buka yang namanya kolanskill.com.